Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Terus Belajar. Bagi umat Islam, sholat diistilahkan sebagai tiangnya agama dan memiliki kedudukan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah melaksanakan sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan sholat merupakan tanda awal keislaman seseorang, sedangkan meninggalkan sholat merupakan tanda awal kekafiran. Namun sebagai manusia, sepertinya selalu saja ada rasa malas untuk mengerjakan sholat, yang mana sejatinya malas merupakan penyakit yang sangat merugikan dan harus segera dibuang jauh-jauh. Berikut ini merupakan 5 tips yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa malas mengerjakan sholat yang telah kami rangkum dari beberapa sumber. Niat merupakan langkah awal yang harus ditanamkan seseorang untuk tidak malas melaksanakan sholat, dan haruslah berniat sholat dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan juga niat agar sholat kita menjadi ibadah yang dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Dari hadis tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwa niat merupakan syarat sah diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Kehidupan di dunia ini adalah hal yang fana, dan sejatinya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Semua yang ada di dunia ini pasti akan binasa, dan tidak ada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 yang artinya, "Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan di dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus menyikapi kehidupan di dunia ini dengan bijak. Kita tidak boleh saja bersenang-senang hidup di dunia, namun jangan sampai lalai melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat. Kita juga mesti ingat bahwa apa yang kita perbuat selama di dunia akan dipertanggungjawabkan sebagai amal perbuatan yang akan mengantar kita ke surga atau neraka. Istighfar mengandung banyak sekali keutamaan. Selain untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan kehilafan dalam kehidupan sehari-hari, istighfar juga membawa kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Istighfar juga dapat menghilangkan rasa malas, yang salah satunya malas melaksanakan sholat dan amalan lainnya. Dari Al-Aqar Al-Muzani yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Melakukan ibadah sholat diwajibkan dalam waktu yang telah ditentukan. Artinya, sholat tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya, dan tidak boleh pula dikerjakan sesudah habis waktunya. Maka penting bagi kita untuk melakukan sholat tepat waktu, karena orang-orang yang suka meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat di luar waktunya akan ada ancaman dengan siksaan api neraka. Selain itu, orang-orang yang sering menunda-nunda sholat hanya akan membuat kita semakin lupa dan lama-kelamaan menjadi malas untuk mengerjakan sholat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu selalu biasakan untuk sholat berjamaah. Walaupun pada dasarnya sholat berjamaah bukanlah termasuk dalam syarat syahnya sholat, sehingga walaupun sholat dikerjakan sendirian, sholat tersebut akan tetap sah. Namun sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan, diantaranya pahala yang dilipat gandakan, serta dijauhkan dari gangguan syaitan, termasuk malas. Sebuah pepatah kuno yang berbunyi, apabila berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Sebaliknya, jika berteman dengan penjual ikan, kita akan ikut amis. Dari pepatah tersebut mengungkapkan bahwa pengaruh lingkungan dan keberadaan teman yang akan mempengaruhi dirimu. Agar kita menjadi orang yang rajin sholat, maka kamu harus perbanyak teman dengan orang yang rajin sholat. Karena dengan keberadaan mereka dapat mempengaruhi kita untuk rajin sholat, seperti saling mengingatkan dan mengajak untuk menjalankan sholat.
Hal tersebut dapat mengurangi rasa malas beribadah. Bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah sangat jelas dapat membantu kita untuk meningkatkan amal ibadah. Semakin banyak teman yang memiliki sifat rajin ibadah, maka akan mudah pula bagi kita mengikuti kebiasaan tersebut. Itulah beberapa tips yang dapat kami bagikan, tentunya masih banyak lagi tips lainnya. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang melimpah serta selalu berada dalam lindungannya.